Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini kita mengucapkan setinggi-tinggi tahmid, puji dan syukur kehadirat Allah, karena Allah masih mendekatkan hati kita ke rumahnya. Hati kita masih terpaut di rumah Allah. Mudah-mudahan kita tergolong ke dalam orang yang disanjung dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang yang hatinya terpaut di rumah Allah, yang dijamin selamat nanti di hari kemudian. Kita masih bersama hadis Imam Nawawi tentang salat, tentang perlunya salat di rumah, salat sunat ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ada judulnya Istihbab Ja'lun Nawafil fil Bait. Sunat kita melakukan salat sunat di rumah. Kalau Rasulullah dulu dan sahabat sama yang sunat sebelum subuhnya di rumah itu. Karena mereka tunggu qamat. Kalau macam waktu di Arab dulu mereka tunggu tuh setengah jam baru qamat. Walaupun waktu subuhnya kadang-kadang waktu subuh jam 6 masih ditunggu lagi setengah jam untuk qamat, menunggu jemaah yang sholat di rumah. Ini dia. Di sini hadis muttafaq alaih, Rasulullah mengatakan, "Shallu ayyuhal nas, shallu ayyuhan nas fi buyutikum." Salatlah di rumah kalian. Fa inna afdalas salah salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Seafdal salat di rumah kecuali salat fardu. Dalam hadis lain dikatakan kalau kita salat sunat di rumah nilainya sama dengan salat berjamaah di masjid. Kita tahu salat berjamaah di masjid nilainya berlipat ganda. Ada hadis mengatakan 25 derajat, ada yang 27, ada yang 50, ada yang lebih. Hadis itu banyak ya. Yang kita dengar 25, 27 saja. Tapi ada yang sampai 50. Ada yang lebih dari 50. Itu kalau salat fardu. Artinya kalau kita salat subuh di rumah Allah, di masjid, sama dengan 25 kali salat di rumah, ataupun 27 ataupun 50 kali. Itu belum dinilai fadilat berjamaahnya. Ada seorang ulama pernah jadi imam di Masjidil Haram, jadi guru besar zaman dulu, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Ulama yang banyak karyanya, banyak tulisannya, banyak disebut-sebut. Ulama kita yang pergi ke Mekah kemudian tidak mau pulang lagi, berkiprah di sana, jadi ulama besar di sana. Ada bukunya terkait tentang salat berjamaah. Katanya orang yang salat ini dia akan diberi nilai seperti orang yang salat yang terbaik di antara yang ramai itu. Kalau kita tadi salat contohnya ada 20 orang, 25 orang, 30 orang, tentu nilainya tidak sama. Maka Allah akan memberi nilai setiap orang menurut nilai yang terbaik di antara yang hadir. Subhanallah. Kata Imam Masjidil Haram, mantan imam ya, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib ini termasuk guru Syekh Mustafa Husain. Guru-guru ulama di Kepulauan Nusantara. Dulu belum ada Indonesia, belum ada Malaysia. Dulu Kepulauan Melayu namanya. Guru kita semuanya. Banyak karyanya. Ada Ma'had Tahfiz di Bukit Tinggi atas nama Ma'had Tahfiz Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Karena dia orang Bukit Tinggi dia. Dia orang Bukit Tinggi. Kita perlu ya menggali nanti buah pikirannya. Katanya apa? Orang yang datang salat fardu berjamaah akan diberi nilai seperti orang yang terbaik di antara yang jemaah yang hadir itu. Kita salat, nilai salat kita tidak sama. Ibarat konten nilai, ada yang rendah nilainya, ada yang sederhana, ada yang tinggi.
Maka kalau kita hadir sholat berjamaah, nilai derajat orang yang sholat mengikut standar yang terbaik di antara yang sholat. Itu untungnya. Belum lagi doa malaikat. Belum lagi doa bersama. Doa malaikat bagi orang yang datang ke rumah Allah, ya Allah rahmati dia, Allah marhamhu. Sekarang malaikat mendoakan kita. Selagi kita berada di rumah Allah belum keluar, doa malaikat jalan terus on. Tapi kalau ada keluar, berhenti doanya. Atau kalau uduknya putus, uduknya batal, terputus oleh doa malaikat. Allah marhamhu, ya Allah rahmati bapak ini. Allah maghfir lahu, ya Allah ampuni dosanya. Allah matub alaih, ya Allah terima tobatnya. Itu diantara fadilat datang salat fardu berjamaah di rumah Allah. Tadi dikatakan bahwa seafdal salat yaitu salat sunat, maksudnya di rumah. Nilai salat di rumah menyamai salat berjamaah di rumah Allah. Kalau di sini kita mendapat 25 kali derajat, 25 kali lipat, pulang ke rumah kalau salat sama juga. Nilai kita berlipat ganda. Maka kita dianjurkan sebelum ke masjid salat di rumah dulu. Terutama salat pembuka bangun tidur. Kita kan sudah sebut sebelum ini, waktu orang itu tidur lehernya diikat sama iblis. Itu maka susah nak bangun, susah nak ke masjid. Diikat. Hadis sahih. Cara membukanya kita sudah bilang, pertama berzikir. Zikir bangun tidur, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, alhamdulillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Terbuka satu, kemudian wudu, terbuka ikatan yang kedua, kemudian salat 2 rakaat. Pentingnya salat sebelum ke masjid, terutama di subuh hari, agar kita ke masjidnya tidak diikat lagi. Subhanallah. Baik. Apalagi kalau kita sempat bangun setengah jam sebelum azan, sebelum terbit fajar. Di sana selain dari salat ada lagi tuntutan lain. Di sini dia tak sebut. Istighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Banyak ayatnya, banyak hadisnya menyuruh kita, mendorong kita untuk beristighfar sebelum kita ke masjid. Baik. Itu satu hadis tadi, hadis nomor 1128. Hadis berikutnya, ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhizuha qubura. Muttafaqun alaih. Tadi muttafaqun alaih juga. Jadikanlah salat sunat kamu di rumah, banyaklah salat di rumah. Kalau kamu tidak sholat di rumah, seakan-akan rumah kamu itu kubur. Rumahnya kubur. Kalau kita sholat isya, contohnya ya, sholat maghrib, pulang dari masjid, sholat di rumah. Sama nilainya dengan sholat di masjid, dengan sholat fardu di masjid. Kalau kita tidak sholat di rumah, katanya orang yang tak paham kadang-kadang dia mengejar sholat berjamaah di masjid. Kadang dia tak sembahyang sunat pun. Subhanallah. Itu orang tak paham ya. Sholat fardu dikejarnya, sholat sunat tak diambilnya. Padahal fardu dengan sunat itu beda saja, namanya saja beda. Pentingnya sama penting. Macam kita makan kan? Tadi ada acara makan tadi malam, ada sayurnya, ada rendangnya, ada ikannya. Jadi orang yang tak mau sembahyang sunat tuh, dia makan nasi saja, tidak usah ada rendang dia. Ataupun satu saja rendang, tak usah makan ikan, atau tak usah makan sayur, asal makan urap dan lain sebagainya, makan ulam. Solat sunat itu pelengkap. Nabi Muhammad SAW tidak pernah tinggal sembahyang sunat qabliyah ba'diyah. Pernah sekali terlalu sibuk baginda Rasulullah, tidak sempat sembahyang sunat sesudah zuhur 2 rakaat,
lalu dibuatnya sesudah asar. Dilihat oleh istrinya Ummu Salamah, "Ya Rasulullah, selama ini tidak pernah ada sholat sunat sesudah asar. Kenapa ada sholat sunat sesudah asar?" Kata Rasulullah, "Tadi sudah zuhur tidak sempat, sibuk mengurus umat, mengurus agama Allah, tidak sempat sembahyang sunat. Ini ganti yang tadi, diqadha baginda. Sembahyang sunat ba'diyah zuhur dibuatnya sesudah asar." Dalam hadis ada 12 yang dibuat penekanannya, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, dan 6, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya, 2 sebelum subuh. 6 tambah 6 12. Dalam hadis dikatakan, siapa yang sembahyang sunat 12 rakaat sehari semalam, yang tadi itu ya, Allah sediakan untuknya istana yang megah di surga. Bapak bisa buat rumah setiap hari di surga. Ibu bisa buat istana setiap hari di rumah di surga dengan sembahyang sunat. Dan seabdal-abdalnya di rumah. Bukan tak boleh di masjid, boleh juga. Tapi walaupun kita sembahyang sunat di masjid, kita buat juga di rumah. Nah, hadis lain, hadis ketiga ini ya. Hadis nomor 1130. Iza qada ahadukum salatahu fi masjidihi. Kalau kamu selesai salat di masjid, katanya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatih. Kasih jugalah nasib rumah, bahagian rumah untuk kita salat. Artinya salat jugalah di rumah. Fa inna Allah ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Salat sunat di rumah itu banyak barakahnya. Beda dengan sembahyang di masjid. Lebih tinggi lagi nilai sembahyang sunat di rumah. Khaira, banyak kebaikannya di sana. Subhanallah, subhanallah. Kalau kita sembahyang sunat di rumah, kita bisa mau contohnya mau baca ayat panjang, mau rukuk, mau sujudnya lama, mau baca doa panjang, terserah. Kalau kita sembahyang di masjid mungkin ada keterbatasan waktu ataupun masa. Baiklah, jadi rumah itu berkat kalau kita sembahyang sunat di sana. Rumah itu lebih berkat karena setiap kita salat kita mendapat limpahan rahmat Allah, mendapat keampunan Allah, dan juga menjadi contoh kepada keluarga, contoh kepada istri. Itu satu dakwah, contoh kepada anak, kepada keluarga. Patutnya di rumah itu ada tempat khusus untuk salat. Kalau rumahnya besar ya, ruang khusus, sudut khusus untuk kita salat, untuk kita berzikir, bertilawah di sana. Kalau kita pergi ke rumah-rumah yang dikelola dengan baik, ini ruang sholatnya katanya, ini ruang tamunya, patutnya ada begitu. Jadi dengan demikian, kalau kita umpamanya nanti meninggal dunia, tempat kita sholat di rumah itu menangis tuh. Ada ayatnya nanti. Laluan yang Bapak tempuh ke masjid, melangkah setiap pagi, pergi dan pulang, laluan yang Bapak tempuh itu menangis. Tempat sholat di rumah itu menangis. Katanya sampai 40 hari kepergian Bapak itu ditangisi. Mana Bapak yang dulu sholat tahajud di sini? Mana Bapak Ibu yang dulu baca Quran di sini? Nah, ada ayatnya nanti mungkin kita bicarakan nanti di antara fadilat beribadat di rumah. Dan juga menjadi saksi. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Pada hari kemudian nanti tanah perumahan Bapak yang Bapak sholat di situ tuh ngomong di hadapan Allah. Tuhaddisu akhbaraha, menyampaikan beritanya. Kalau ada orang sebelah dia tak sholat di rumah, melapor juga, oh orang sebelah ini katanya tidak ada sholat, ke masjid pun tidak katanya, apalagi sholat sunat di rumah. Subhanallah. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Ayat dalam surah
zalzalah. Pada hari kiamat nanti tanah perumahan, tapak perumahan, jalan yang ditempuh setiap hari ke masjid, tuhadis, ngomong, melapor kepada Allah bi anna rabbaka auhalaha. Allah yang suruh ngomonglah. Suami ini dulu sembahyang sunat di rumah, setelah dia tiada, setelah dia meninggal, anak-anaknya ikut jejak ayahnya, istrinya ikut jejak suaminya. Itu namanya ada ruang untuk salat ataupun tempat khusus untuk salat supaya jadi saksi untuk kita nanti ya. Mudah-mudahan itu saja dulu. Artinya apa? Pelajaran kita hari ini pentingnya salat sunat di rumah. Terutama sebelum subuh ataupun sesudah maghrib, sesudah zuhur, sesudah isya, sebelum tidur. Sebelum tidur itu patutnya kalau yang rajin uduk dulu, kemudian salat 2 rakaat baru tidur. Dengan niat nanti saya akan bangun awal ya Allah. Jadi rumahnya akan penuh dengan barakah insyaallah. Jazakumullahu khairan. Inni uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.